tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom! Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik terkasih. Selamat hari Minggu juga. Apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay! Minggu ini Kak Eva datang lagi menemui kalian di ibadah kita lewat YouTube. Gak apa-apa ya adik. Walaupun kita belum bisa bertemu langsung offline di gereja, di ruang sekolah minggu kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kak Eva hari ini ditemenin dengan dua anak kembar yang cantik-cantik. Namanya yang di sebelah kanan Kak Eva, Stephanie. Hai. Yang di sebelah kiri Kak Eva namanya Cynthia. Hai. Nah adik-adik, seperti semangatnya Stephanie dan Cynthia, yang di rumah juga harus lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau bersatu dulu dalam doa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Adik-adik yang di rumah juga ikut ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus atas setiap hal yang baik yang kami masih bisa rasakan sampai hari ini. Bapak, sebentar kami mau beribadah sekolah minggu Bapak. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang urapi kami, Engkau yang sertai ibadah kami Bapak. Biarlah Bapak pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Biarlah sharing firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi arahan untuk kami menjalani kehidupan kami. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga Engkau bisa pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada tahta kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak atas setiap hal yang kami rasakan sampai hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Adik-adik, kita harus selalu senang hati karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Siapa yang senang hari ini? Saya! Kakak mau tanya satu-satu Stephanie senang hari ini? Pastinya dong. Cynthia senang hari ini? Pastinya dong Kak. Eva senang hari ini? Wow, pastinya dong. Pasti senang. Yuk, adik-adik di rumah juga pasti senang dong. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senang. Musik. Tepuk tangan ya.
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yes, kalau semua bersuka cita, berarti gak ada yang males-malesan untuk memuji Tuhan. Semua bersemangat, semua memuji Tuhan dengan bernyala-nyala. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk berdiri juga bersama Kak Eva, Stephanie, dan Cynthia. Sudah berdiri ya yang di rumah ya? Yuk kita memuji Tuhan. Hebatlah Tuhan Yesus. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, hebat, hebat. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, hebat, hebat. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Markas iblis dihancurkan, panji Kristus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilmu. Anak sekolah
adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita mau senengin hati Tuhan dengan lagu More, More, More. Semangat adik-adik! Semangat! Yeay! Oke, musik! Kepalanya ikut goyang ya! Kiri! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! I'm gonna sing tonight! I'm gonna sing tonight. I'm gonna sing tonight! I'm gonna sing tonight. I'm gonna sing tonight! I'm gonna sing tonight. Because of Jesus! Sing tonight. I'm gonna sing tonight! I'm gonna sing tonight. I'm gonna sing tonight! I'm gonna sing tonight. I'm gonna sing tonight because of Jesus! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! Dance tonight. I'm gonna dance tonight! I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight! I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight! Because of Jesus. I'm gonna dance! Dance tonight. I'm gonna dance tonight! I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight! I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight because of Jesus! Kiri! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! More, more, more! I want more, more, more! More! We praise you! Adik-adik, kita tidak hanya rajin sekolah minggu, rajin ibadah, tapi Tuhan mau lihat ada perubahan sikap maupun kata-kata dari diri kita masing-masing ya adik-adik. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak, biarlah semua perkataan yang keluar dari bibir dan mulut kita dan tindakan yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat walaupun dia ada di surga, tapi dia bisa melihat apa yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu, ingat Tuhan melihat. Nah, kita mau naikkan satu pujian lagi. Mata Tuhan melihat. Adik-adik, kita semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
kita mau sembah Dia lewat pujian Engkaulah Perisaiku. Kakak tahu setiap adik-adik baik di rumah, baik yang ada di sini pasti punya permasalahan baik dalam sekolah, baik dalam rumah. Tetapi biarlah setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita mau serahin kepada Tuhan, karena kita punya perisai, yaitu siapa? Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin adik-adik? Amin. Yuk, kita siapkan hati, kita angkat lagu Engkaulah Perisaiku dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom adik-adik, selamat jumpa lagi di hari ini, hari Minggu yang luar biasa ya. Kita boleh bertemu, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Iya. Hari ini sudah pada siapin Alkitabnya belum? Ya, kan kita mau dengerin firman Tuhan. Ya, siapin Alkitabnya ya. Kakak tunggu. Iya. Sudah? Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Kakak bawa sesuatu. Apa ya ini ya? Tara. Apa ini adik-adik? Origami Kak, kertas origami. Iya tahu, bentuknya apa? Perahu layar, ya.
Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak firman Tuhan yang bercerita tentang yang ada perahu-perahunya? Iya, kira-kira kalau kamu tanya nih, kalau perahu ini berjalan di atas apa adik-adik? Apakah di atas awan, di daratan, atau berjalan di atas air? Iya, apa? Iya, pintar. Kalau perahu ini berjalan di atas air ya. Kalau air itu, yang ada airnya biasanya apa sih adik-adik? Kolam, Kak. Iya, kalau perahu mainan. Kalau perahu beneran jalannya di atas airnya itu apa namanya? Apakah danau? Bisa. Apa lagi? Di atas sungai? Bisa. Terus apa lagi? Di atas laut. Iya, banyak ya. Kali ini kakak ceritanya perahu di danau. Wah, apa ya? Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. Kakak simpen dulu perahunya ya. Iya. Mari kita buka ayat firman-Nya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, perikopnya itu sudah ketemu adik-adik? Perikopnya cerita tentang apa? Angin ribut diredakan. Iya, kita baca sama-sama ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Hari itu sudah sore adik-adik. Setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, setelah Yesus mengajar, ya, Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, ya. Lalu ayat berikutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Akhirnya Yesus dan para muridnya naik perahu dan hendak pergi ke seberang. Lalu mengalami taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Wah, ketika dalam perjalanan, perahu itu dihadang sama taufan yang mengamuk, lalu gelombang yang besar, ya, yang dahsyat, mengamuk, taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air, ya. Kalau saat itu adik-adik dalam perahu, adik-adik kira-kira takut apa senang ya? Wah, apa ya? Kalau perahunya mulai goncang ya, air masuk ke dalam perahu, sehingga kemungkinan kalau air banyak masuk ke dalam perahu, perahunya akan tenggelam. Ya, lalu apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Wah, di saat taufan mengamuk, ombak dahsyat menerjang, Tuhan Yesus sedang asik tidur di buritan di atas tilam, di atas tikar. Ya, lalu murid-muridnya yang sangat ketakutan membangunkan Tuhan Yesus. Ya, lalu berkata, "Guru, engkau nggak peduli kalau kami binasa?" Wah, murid-muridnya ketakutan dan merasa terancam. Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, lalu Tuhan Yesus ketika dibangunkan, akhirnya dia terbangun dan menghardik apa adik-adik? Angin itu. Diam dan tenanglah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan seketika itu juga danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali itu artinya apa adik? Tenang. Ya, yang tadinya ada ombak
sehingga danau itu menjadi tenang sekali. Wah, hebat nggak Tuhan kita ya? Tuhan kita hebat nggak adik-adik? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus nih yang berkata adik-adik, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, adik-adik, kalau kita di saat itu menghadapi masalah seperti itu adik-adik ya, ada topan yang dahsyat, ombak mengamuk, ya, ombak yang besar masuk ke dalam perahu airnya, pasti kita juga akan merasa ketakutan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk apa? Jangan takut. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iya ya adik-adik, mengapa kita takut? Kalau Tuhan Yesus aja di dalam perahu, Dia Allah yang dahsyat, ya, Dia Allah yang luar biasa. Kenapa kita takut? Ya, kadang-kadang kita seringkali dihadapi sama sesuatu masalah yang membuat kita takut. Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oleh karena itu adik-adik, kita nggak boleh takut. Kita harus percaya sama siapa adik-adik? Sama Tuhan Yesus. Ya. Lalu mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wah, saat itu murid-muridnya juga merasa bingung ya adik-adik ya. Masa dia bilang, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, dia bukan orang ya adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya adik-adik, kita belajar apa ya adik-adik dari cerita ini? Ya, angin ribut diredakan. Ya, angin ribut itu bisa menjadi apa? Bisa diibaratkan dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, sekarang kakak nggak tahu nih apa yang menjadi masalah adik-adik, apa yang menjadi masalah kita semua. Tapi kita harus percaya, kita nggak boleh takut. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Ya, apakah adik-adik masih takut? Apakah adik-adik masih bimbang? Apakah adik-adik masih nggak percaya? Firman Tuhan dibilang apa? Kamu nggak boleh takut. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan ya. Kalau kita dalam masalah ya, apa masalah adik-adik saat ini? Apakah adik-adik merasa hari ini memang masa yang sulit ya adik-adik? Kalau pandemi corona ini masih ada atas bangsa ini ya, jadi kita nggak bisa keluar, nggak terlalu bebas keluar, harus membatasi diri di dalam rumah, nggak bisa sekolah ya, nggak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, harus menjaga jarak. Terus mungkin orang tua kita mungkin banyak yang kena PHK atau tidak bisa bekerja kembali. Kita tetap harus percaya adik-adik, ada suatu rencana Tuhan di balik semua ini ya. Kita disuruh Tuhan untuk percaya, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat ya. Serahkanlah segala khawatirmu dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pasti adik-adik mujizat Tuhan akan dinyatakan ya, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, atas bangsa kita juga. Kita harus mendoakan Indonesia. Amin. Ya, kakak mau kasih ayat yang mendukung firman ini ya adik-adik ya.
kita punya Tuhan yang hebat. Ya, kita buka ayatnya di dalam Mazmur 27 ayat 1. Ya, Mazmur 27 ayat 1 dibilang perikopnya, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, jadi gak ada adik-adik yang bisa membuat kita takut. Karena Tuhan perlindungan kita. Gak perlu takut akan virus, tapi kita harus menjaga diri, ya, tetap berdoa, ya, aman dalam perlindungan Allah. Amin. Ada lagi juga satu ayatnya ya adik-adik. Ternyata ya adik-adik, orang yang takut itu adalah ketakutan mengandung hukuman adik-adik. Kita baca yuk di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Adik-adik, ternyata kalau kita takut itu gak baik ya adik-adik ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kan Tuhan adalah kasih. Ya, berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan harusnya tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita takut, berarti kita tidak sempurna di dalam kasih itu. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Ya adik-adik, jadi kita nggak perlu takut. Dia bilang, terhadap siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada. Karena Tuhan perlindungan kita ya adik-adik. Dan ingat, ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi kita nggak perlu takut ya adik-adik. Tetap percaya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan sanggup meredakan angin ribut ya, angin ribut Tuhan suruh diam maka diam. Maka dia juga pasti akan menolong kita, biji matanya Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu takut. Yang masih takut gelap, ayo kalau mau pipis malam-malam, mama anterin, papa anterin. Takut apa adik-adik? Kenapa kalau gelap kita ketakutan? Apakah takut ada hantu? Kalau kamu takut berarti kamu nggak sempurna di dalam kasih. Ya, ingat aja gini adik-adik. Kalau adik-adik merasa ketakutan akan gelap, ingat aja. Loh, kita punya Tuhan yang besar loh adik-adik. Tuhan yang besar melebihi apapun. Ya, hantu kecil. Apalagi. Ya, ingat. Kita punya Tuhan yang besar. Yang selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi, ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin, ya. Nggak perlu takut, tetap berdoa, terus memuji menyembah Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Cinta kasihnya Tuhan ada di dalam Alkitab. Ya adik-adik, semuanya tertulis dalam Alkitab. Jadi tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, tetap percaya dan jangan takut. Oke? Ya. Kalau tadi kakak menunjukkan gambar apa adik-adik? Bentuk apa? Perahu. Ya. Tugas hari ini bikin perahu minggu ini ya. Nanti perahunya di share
ke grup sekolah minggu. Oke? Bisa nggak adik-adik cara bikinnya? Gampang banget. Kakak tunjukin ya. Yang adik-adik perlukan adalah kertas origami dan spidol untuk menulis tema hari ini. Ya, saya punya Tuhan yang hebat. Ya, tadi ayatnya di mana? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya punya Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kertas origami, lalu kita bentuk menjadi segitiga. Lalu kita buka, kita lipat kembali membentuk persegi panjang. Kita buka lagi, lipat lagi persegi panjangnya. Iya, seperti ini adik-adik ya. Lalu dari sini yang tidak ada lipatan ini kita tekuk ya adik-adik, seperti ini. Lalu yang di bawahnya juga kita lipat lagi sampai bertemu. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Sudah ya. Lalu yang tadi ada garis ini kita tekuk ke atas ya. Kita cari titik tengahnya, lalu tekuk ke atas. Ya, yang satunya lagi juga. Kita tekuk. Ya, kakak nggak terlalu rapi karena kakak tidak ada meja ya. Lalu sudah selesai, kita tekuk sedikit yang ini ya adik-adik ya. Nih, tekuk, lalu kita lipat sedikit, ambil sedikit seperti ini ya. Lalu lipatannya kita masukkan ke dalam sehingga seperti ini. Sudah. Lalu ujung bawahnya kita lipat. Nah, jadi deh perahu layar. Gampang kan? Selamat mencoba. Lalu di sini perahunya bisa ditulis, saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke, jadi kita berdoa. Kakak percaya adik-adik bisa membuat perahu ini. Gampang sekali kan? Ya, kita berdoa yuk. Berdoa, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami, bahwa kami tidak takut, untuk kami selalu percaya kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, mampukan kami dalam menghadapi masalah kami. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membuat jalan untuk menyelesaikan masalah kami. Tuhan, biar perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam
Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan yang telah Engkau beri. Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur Bapa karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah setiap langkah bangsa Indonesia ini Bapa. Tuhan, lihatlah bangsa Indonesia ini yang sedang berduka Bapa. Kau pulihkan bangsa Indonesia ini Bapa, khususnya untuk COVID-19 Bapa, supaya COVID-19 ini tidak ada lagi di Indonesia ini Bapa, dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati kakak sekolah minggu kami, Engkau berkati gereja kami, dan Kau berkati juga orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sucikan, Kau kuduskan semua dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Kalau sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk pelayanannya ke Eva beserta dengan Cynthia dan Stephanie. Begitu juga dengan Grace yang sudah berdoa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tutup matanya. Kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkati pertumbuhanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati orang tuamu. Engkau diangkat naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukannya ekor. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa turun atas kita semua, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.